Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eltria Warastuti, NPM 170820117. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai data preparation atau persiapan data untuk mata kuliah data mining. Nah, di sini contoh data preparation sendiri terdiri dari transformasi data dan juga pemilihan fitur atau atribut yang akan kita bahas satu persatu. Nah, jadi diawali dari transformasi data. Nah, langkah pertamanya yaitu kita memanggil library yang digunakan. Nah, dengan cara melakukan import pandas aspd. Jadi, pandas ini merupakan Python library untuk memanipulasi data, persiapan data, dan juga lakukan pembersihan data. Nah, kemudian langkah berikutnya kita memanggil data yang kita gunakan atau yang kita butuhkan. Nah, pada presentasi ini kita menggunakan data dengan nama file train.csv yang saya simpan pada data D. Nah, kemudian setelah kita melakukan pemanggilan data, kita mengecek isi data dengan perintah data.head, di mana ini nanti akan menampilkan output seperti gambar berikut, yaitu menampilkan 5 baris data dan juga isinya. Nah, setelah kita melakukan data.head, fokus pembahasan di modul 4 kali ini yaitu kita fokus pada atribut nama, karena nantinya kita akan melakukan penambahan kolom baru yaitu atribut title. Nah, jadi di sini saya memasukkan perintah data dan atribut name.head10 yang akan menampilkan mengenai atribut name dengan jumlah 10 baris. Nah, dari output ini kita dapat melihat bahwasanya letak title itu terletak pada ini, koma, dan juga titik. Nah, seperti pada baris-baris ini yaitu Mr., Miss, dan sebagainya. Nah, setelah kita mengecek isi data pada atribut name dengan menampilkan 10 baris data ini tadi, kita melakukan buat title, di mana ini menampung data dengan kolom name yang mengambil antara atau melakukan split antara koma dan titik. Nah, setelah itu kita mengecek pada atribut nama itu terdapat title apa saja dari yang kita lakukan split itu tadi. Nah, setelah dicek lebih lanjut dengan perintah buat title.value_const, nah ini kita dapat melihat title yang ada dari atribut nama, yaitu ada Mr. dengan jumlah data 517 hingga Lady dengan jumlah data 1. Nah, untuk langkah berikutnya pada modul 4 itu disuruh untuk mengecek apakah terdapat data yang nul atau data yang kosong pada atribut nama. Di sini saya mengecek dengan melakukan perintah data atribut name.isNull.sum. Nah, di sini outputnya 0, berarti dalam atribut nama tidak terdapat nilai 0 atau nilai yang kosong. Setelah itu, setelah kita mengetahui daftar title-nya apa saja, maka dilakukan ekstrak data title dan menyimpannya pada atribut title. Nah, di sini kita melakukan data insert, value-nya yaitu buat title, yaitu split yang telah kita lakukan di atas tadi. Kemudian untuk location-nya yaitu posisinya itu nanti diletakkan pada posisi ke-12 dengan nama kolomnya
title. Nah, kemudian setelah kita melakukan langkah berikut, pada tahap ini dilakukan transformasi title. Nah, jadi title-title yang ada itu dilakukan replace menjadi officer, royalty, miss, dan juga sebagainya. Seperti contohnya di sini title mapnya, salah satunya cap itu akan dilakukan transformasi menjadi officer. Nah, setelah melakukan transformasi itu di sini kita melakukan cek kembali mengenai atribut title itu tadi, apakah sudah berubah sesuai dengan kelompok title yang telah kita lakukan di atas ini tadi. Nah, kita dapat melihat di sini saya menampilkan 10 baris teratas di mana title ini sudah berubah sesuai dengan transformasi yang kita lakukan. Nah, kemudian di sini untuk lebih detailnya itu dilakukan di sintaks berikut untuk mengecek jumlah data dari masing-masing kelompok title. Nah, di sini terdapat miss, master, officer, royalty, dan juga jumlah datanya. Nah, setelah diamati, itu tidak ada atribut yang menjelaskan bahwa penumpang itu termasuk kategori dewasa ataukah anak-anak. Nah, oleh karena itu kita perlu menambahkan kolom yang menjelaskan mengenai kelompok usia tersebut. Nah, mengenai kelompok usia ini dapat diekstrak dari atribut X atau umur. Nah, oleh karena itu di sini kita melakukan perintah data x.isNull_sum. Nah, di sini kita membuat sintaks ini karena kita akan mengecek terlebih dahulu pada atribut umur apakah ada data yang nul atau tidak. Nah, ternyata setelah kita melakukan perintah untuk mengecek nilai yang nul, di sini ditemukan bahwa ada 177 data yang nul atau kosong. Nah, oleh karena itu, karena atribut X ini tadi masih banyak data yang kosong, untuk kelompok umur ini kita ambil dari title, dari atribut title. Karena kita dapat menentukan secara umum kelompok umur seseorang yang dilihat dari titlenya. Nah, jadi oleh karena itu dibuat fungsi untuk mengelompokkan X atau umur ini tadi dengan sebagai berikut. Kalau atribut X kurang dari 2 itu nanti akan menjadi infant, lalu atribut X lebih dari sama dengan 2, terus X kurang dari 12 itu nanti termasuk kategori child. Nah, kemudian untuk data-data X yang kosong ini tadi itu kan alternatifnya dengan menggunakan title. Nah, jadi misalnya titlenya diketahui adalah master, maka nanti kategorinya menjadi child. Terus titlenya diketahui adalah miss, maka nanti menjadi child dan juga sebagainya. Nah, kemudian di sini kita melakukan pemanggilan fungsi untuk mengekstrak kelompok umur dan hasilnya akan dimasukkan dalam atribut dengan nama passenger type. Nah, setelah itu kita mengecek kembali apakah atributnya ini bertambah, yaitu atribut passenger type yang telah kita buat. Nah, pada output di bagian ujung kanan ini sudah terlihat bahwa adanya penambahan atribut passenger type. Nah,
setelah itu kita mengecek kembali jumlah dari masing-masing kelompok umur pada atribut passenger type yang telah kita buat dengan cara data pemanggilan atribut passenger type .value counts. Nah, maka outputnya adalah adult dengan jumlah datanya hingga sebagainya. Nah, lalu masuk pada cara manual atau manual mapping. Jadi di sini kita ingin mengubah data teks, data yang berbentuk teks itu menjadi data berbentuk nomor atau numberic. Nah, salah satu caranya itu dengan melakukan cara manual. Nah, pada contoh kali ini misalnya atribut sex. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa atribut seks itu terdiri dari male dan female. Datanya berupa teks. Nah, kemudian kita masukkan perintah ini dan kita ubah data dengan teks male itu akan menjadi 1, kemudian female itu dimisalkan 0. Nah, setelah itu kita mengecek kembali pada isi atribut seks tadi apakah berubah. Nah, kita dapat melihat di sini bahwa outputnya pada atribut seks itu yang tadinya male menjadi 1 dan female menjadi 0. Nah, ini sudah berubah. Nah, kemudian pada modul 4 itu diminta coba lakukan mapping pada atribut passenger type. Nah, seperti yang kita ketahui tadi bahwa passenger type ini terdiri dari 6 data, yaitu unknown, infant, child, youth, adult, sama senior. Di sini kita misalkan bahwasanya unknown ini 0, infant itu 1, child 2, youth 3, adult 4, dan senior adalah 5. Nah, kemudian kita melakukan cek kembali mengenai isi atribut passenger type yang telah kita lakukan mapping sebelumnya. Lalu pada output di sini kita melihat bahwa passenger type yang tadinya berupa teks itu sudah berubah menjadi angka. Nah, setelah itu setelah kita melakukan cara manual, kita mengetahui satu hal bahwa cara manual ini sayangnya memiliki kelemahan, yaitu jika isi data di luar dari yang kita definisikan dalam mapping, maka data tersebut itu tidak dapat dilakukan konversi atau dikonversi. Nah, oleh karena itu, di sini diperkenalkan mengenai encoding. Jadi, encoding ini merupakan teknik yang dilakukan untuk mengubah data alphanumeric menjadi data numerik atau nomor. Nah, pada kasus ini, saya melakukan categorical encoding dengan teknik one-hot encoding. Untuk atributnya sendiri, di sini saya menggunakan atribut embarked atau atribut di mana lokasi awal penumpang itu memilih pelabuhannya berada. Nah, data dari atribut embarked ini terdiri dari pelabuhan C, Q, dan juga S. Nah, kemudian di sini melakukan nominal sama dengan pd.getDummies data dan memanggil atribut embarked. Jadi membuat one-hot encoding mengenerate fitur baru sesuai dengan nama data kita, yaitu dalam case ini adalah lokasi pelabuhan atau embarked ini tadi. Nah, jadi nilai 1 itu menunjukkan pada row itu terdapat data, sedangkan nilai 0 itu menunjukkan sebaliknya. Nah, seperti yang kita lihat di sini. Jadi nilai 0 ini menunjukkan bahwa di C dan Q itu tidak terdapat data, sedangkan di S itu ada data. Kemudian di sini
kita melakukan perintah untuk menggabungkan data itu tadi dengan data aslinya. Nah, perintah untuk menggabungkan yaitu menggunakan concat, di mana data sama dengan pd.concat data dan juga nominal yang telah kita buat sebelumnya axis kolom. Nah, lalu kita panggil data.head menampilkan 10 baris. Nah, maka outputnya seperti tampilan gambar berikut. Di sini kita lihat bahwa CQ dan S itu telah masuk. Nah, setelah itu, setelah kita tahu bahwa encoding yang kita lakukan ini telah berhasil, kita dapat melakukan drop data pada atribut embarked. Nah, ini kan terdapat atribut embarked. Nah, kita itu dapat melakukan drop atribut embarked ini karena embarked ini sudah tidak lagi diperlukan karena kita sudah melakukan encoding seperti hasil berikut ini. Nah, jadi kita lakukan drop pada kolom embarked, kemudian kita cek kembali apakah kita sudah berhasil ngedrop atribut embarked, dan di sini kita dapat melihat bahwa atribut embarked sudah berhasil dihapus atau di drop. Nah, jadi sampai di sini untuk pembahasan mengenai transformasi data. Kemudian kita masuk pada pemilihan fitur atau atribut. Nah, jadi pada bagian ini kita akan memilih dan menentukan atribut mana saja yang akan kita gunakan untuk tahap berikutnya. Nah, salah satu cara untuk memilih atribut itu dengan teknik korelasi. Nah, berikut ini contoh hitung korelasi menggunakan pandas dengan default Pearson correlation. Nah, langkah pertamanya pastinya kita melakukan pemanggilan library yang kita gunakan. Nah, di sini menggunakan Seaborn Python library, di mana ini tuh untuk membuat visualisasi. Nah, kemudian langkah berikutnya kita membuat fungsi untuk menghitung korelasinya. Nah, setelah itu di sini kita akan panggil dan juga jalankan fungsi tersebut dengan teknik core data. Jadi ini merupakan hasil visualisasi heatmap. Atribut yang ditampilkan dapat dihitung korelasinya itu atribut numerik saja. Nah, dapat kita lihat pada tampilan ini. Nah, kemudian di sini data.core itu untuk menampilkan nilai hasil korelasi tanpa bentuk heatmap seperti gambar sebelumnya. Nah, jika kita masukkan perintah data.core, maka tampilannya akan seperti ini, output kali ini. Nah, lalu dalam modul 4 ditanyakan mengenai maksud dari hasil korelasinya. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa pada bagian merah ini itu menunjukkan bahwa atribut itu mendekati 0,6. Sementara pada bagian hijau yang gelap ini menunjukkan bahwa atribut itu mendekati 1. Nah, kita dapat melihat bahwa jika nilai korelasinya itu semakin kecil, itu maka dapat dilakukan drop data. Nah, dapat dilihat pada heatmap ini bahwa passenger ID ini memiliki nilai korelasi yang semakin kecil. Nah, dengan atribut yang lainnya. Nah, oleh karena itu, maka diputuskan untuk dilakukan drop pada data passenger ID. Nah, kemudian yang kedua, jika nilainya itu minus, maka survive atau tingkat keselamatannya itu semakin rendah. Hal ini dapat dilihat pada atribut
contohnya pada atribut pclass. Nah, ini kan nilainya negatif 0,34. Nah, jadi jika semakin besar tingkat kelasnya itu, maka tingkat keselamatannya atau survive-nya itu juga semakin kecil. Kemudian contoh lain misalnya pada age atau usia. Nah, ini jika semakin besar atau semakin tua umurnya, maka tingkat keselamatannya itu juga menjadi semakin kecil. Nah, lalu kemudian seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, di sini ada pertanyaan di modul 4, passenger ID itu dihapus atau tidak? Menurut saya passenger ID di sini itu dihapus karena passenger ID ini hanya berupa kode unik dari penumpang. Jadi tidak ada relasi dengan keselamatannya penumpang atau survive. Karena itu alasan yang keduanya, tingkat korelasinya itu dengan atribut yang lain itu juga semakin rendah. Nah, jadi kita putuskan di sini bahwa akan menghapus atribut passenger ID. Nah, untuk menghapus ini kita dapat melakukan drop data, yaitu data.drop, panggil atribut passenger ID. Nah, kemudian kita cek kembali dengan memasukkan perintah Titanic core data. Nah, kita dapat melihat di sini bahwa passenger ID ini telah terhapus. Nah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.